saya Bali Putra dalam obrolan terkait dengan pasar modal Indonesia. Dan kali ini saya akan hadir bersama sahabat saya dari Pintraco Sekuritas. Seperti biasa, kami akan memperbincangkan tentang pasar modal Indonesia. Di antaranya di dalamnya nanti akan ada market review, kemudian analisa data, dan yang terpenting adalah rekomendasi saham, terutama untuk perdagangan hari ini. Oleh karena itu, saksikan terus perbincangan ini hingga tuntas, karena pasti akan memberikan banyak sekali manfaat untuk semua sahabat bisnis. Sekali lagi, hari ini saya akan hadir bersama sahabat saya dari Pintraco Sekuritas. Untuk itu, saya akan langsung mengundangnya untuk bergabung bersama kita semua. Ya, halo Mas Waldi. Halo, pagi Pak Bali. Apa kabar, Pak? Sehat Mas Waldi ya? Ya, puji syukur. Saya juga sehat di sini, Pak. Siap. Oke, langsung saja nih Mas Waldi. Seperti biasa, saya akan awali dengan market review terlebih dahulu untuk perdagangan kita hari Rabu kemarin ya, di mana setelah pada hari Selasa, indeks harga saham gabungan kita mengalami penurunan atau bergerak di zona merah. Kemarin pada hari Rabu kembali tumbuh dan ditutup di level 6.683,277 poin, naik sekitar 5,401 poin atau 0,08% dibandingkan dengan hari Selasa yang ditutup di level 6.677,876 poin. Kalau kita lihat volume transaksi juga mengalami pertumbuhan kemarin dibandingkan dengan hari Selasa, ada di angka 23.923 miliar lembar saham. Kemudian nilai transaksi ada di angka 13,313 triliun, ini mengalami penurunan dibandingkan dengan hari Selasa yang ada di angka 13,419 triliun rupiah. Sementara frekuensi juga mengalami penurunan, kemarin ada di angka 1.272.472 kali transaksi, itu mengalami penurunan dibandingkan dengan hari Selasa yang ada di angka 1 juta. Misal kita lihat hal itu nih Mas Faldi, dan juga kita mengacu pada sentimen yang akan terjadi hari ini baik secara global maupun domestik, kira-kira seperti apa pergerakan indeks harga saham gabungan kita untuk hari ini, Mas Faldi? Oke, ya, terima kasih Mas Bali. Jadi tadi sudah disinggung sedikit ya mengenai pergerakan harga atau indeks harga saham gabungan atau IHSG yang memang kelihatannya cenderung sideways nih sepanjang pekan ini gitu ya, atau mungkin sebetulnya udah mulai sideways, ada indikasi sideways itu dalam let's say beberapa pekan terakhir ya, karena salah satunya adalah antisipasi pelaku pasar terhadap pelaksanaan pengurangan atau dimulainya pengurangan stimulus the Fed atau quantitative easing dari the Fed. Jadi saat ini kan the Fed itu ada melakukan pembelian obligasi senilai 120 miliar US dollar setiap bulan ya, dan itu rencananya akan mulai dikurangi sebesar 15 miliar US dollar setiap bulannya. Nah, itu rencananya akan dimulai di akhir November gitu, sehingga ada kekhawatiran dari situ akan terjadi istilahnya semacam capital outflow, kemudian efeknya salah satunya ke pelemahan nilai tukar rupiah dan lain sebagainya, sehingga saham-saham yang memang sensitif terhadap perubahan nilai tukar rupiah, misalnya perbankan, itu relatif kalau kita lihat cenderung sideways harganya atau cenderung tertahan gitu, karena ya ada kecenderungan pelaku pasar yang bersikap wait and see tadi. Nah, ditambah khususnya ya seminggu terakhir kalau kita lihat IHSG itu cenderung lebih sideways lagi gitu ya, atau cenderung terkoreksi gitu 3 hari pertama di minggu ini misalnya, karena ada muncul ekspektasi bahwa kelihatannya The Fed akan lebih agresif dalam melakukan pengetatan kebijakan moneternya. Artinya kalau sebelumnya dikatakan 15 miliar per bulan pengurangannya, mungkin lebih besar dari itu, sehingga kenaikan suku bunga mungkin akan dilakukan lebih cepat dari ekspektasi awal. Nah, ada kekhawatiran seperti itu karena apa? Kenaikan inflasi yang cukup tinggi di Amerika Serikat. Jadi di sana saat ini terjadi lonjakan inflasi dan tingkat inflasi sudah capai kisaran
6% gitu ya. Sementara kalau target pertumbuhan ekonomi 7%, itu kan ada memicu kekhawatiran potensi terjadinya stagflasi, sehingga ya memang perlu ada upaya dari The Fed untuk meredam tingkat inflasi itu. Nah, salah satunya dengan pengetatan ini. Nah, hal itu yang memicu, kalau saya lihat, ada kecenderungan pasar wait and see. Jadi, biasanya kalau kita lihat kan yang jadi mover setelah kemarin saham, batu bara ya terutama, kemudian saham-saham energi, selanjutnya IHSG sempat ditopang oleh saham perbankan. Nah, saat ini perbankan relatif sideways gitu, karena ya tadi kecenderungan wait and see. Jadi saya masih melihat ke depannya pasar akan menantikan kira-kira setelah dilakukan pengetatan pertama kali, pemangkasan pertama kali, responnya seperti apa? Dampaknya terhadap nilai tukar, capital outflow dan lain sebagainya. Capital outflow dan dampaknya ke nilai tukar akan seperti apa? Kelihatannya pasar masih menunggu itu. Kalau ternyata dampaknya mute itu tanda kutip nggak ada yang signifikan, maybe pasar akan berani untuk masuk lagi. Pelaku pasar akan berani masuk lagi gitu ya. Nah, saat ini saya rasa ada kecenderungan seperti itu. Apalagi tadi malam risalah The Fed, jadi notulen lah, istilahnya semacam notulensi untuk pertemuan The Fed terbaru itu menyatakan bahwa The Fed siap untuk melakukan pengetatan yang lebih ketat jika inflasi itu terus tinggi gitu ya. Jadi itu memperkuat kekhawatiran kemarin nih. Nah, itu yang menyebabkan bursa Amerika, bursa Eropa juga cenderung mix ya, beragam gitu. Jadi seperti itu, responnya beragam. Nah, itu yang kelihatannya akan membayangi pergerakan IHSG pada hari ini. Nah, tapi itu kan tadi kelihatannya yang negatif-negatif semua nih Pak. Ya, nah, saat ini saya share beberapa hal yang kelihatannya bisa jadi optimisme buat Indonesia juga atau buat kita juga, yaitu ada 2 data yang cukup bagus ya. Jadi yang pertama adalah kenaikan indeks manufaktur di Amerika Serikat, dan yang kedua adalah penurunan US initial jobless claim. Jadi yang pertama ke indeks manufaktur. Indeks manufaktur ternyata masih mencatat kenaikan bahkan lebih tinggi dari ekspektasi itu di bulan Oktober kemarin ya, naik ke atas 59 indeks manufaktur. Nah, di sisi lain, jobless claim juga turun ke level terendah dalam 30 tahun terakhir. Artinya apa? Artinya ada tekanan inflasi yang dikhawatirkan akan menekan produktivitas, karena kan harga barang modal sekarang jadi mahal. Ada ekspektasi demand juga ikut turun. Tapi ternyata kegiatan produksi masih tetap ekspansif. Kebutuhan tenaga kerja masih cukup besar, penyerapan tenaga kerja, masih cukup besar. Artinya kegiatan produksi, kegiatan manufaktur masih berjalan dengan lancar, bahkan cenderung lebih ekspansif. Ketika terjadi kenaikan inflasi. Nah, ini kondisi yang cukup menarik. Artinya apa? Saya melihat bahwa ada kecenderungan pelaku pasar di sana memperkirakan atau meyakini bahwa lonjakan inflasi yang terjadi itu hanya bersifat sementara. Sementara artinya ya mungkin berlangsung selama 1-2 bulan atau sampai akhir tahun, di mana demand biasanya tinggi, tapi masuk awal tahun nanti akan mulai melandai. Dan akan pada akhirnya akan kembali ke level target di kisaran 2%. So, saya lihat seperti itu. Jadi, walaupun tadi ada tekanan inflasi, kekhawatiran kenaikan, tapering The Fed yang lebih agresif, saya rasa mungkin nggak semenakutkan itu. Gitu, karena data-data tersebut menunjukkan bahwa yang jadi pemicu utamanya kan inflasi itu kelihatannya bersifat temporary. Nah, maybe itu sih yang bisa saya sampaikan, Pak. So, saya rasa pekan ini kelihatannya IHSG masih akan bergerak di kisaran 6.630 ya untuk supportnya, dan resisten itu ada di kisaran 6.700 sampai 6.720. Saya rasa di situ pergerakan IHSG pada pekan ini. Gitu, Pak. Oke, kalau tadi Mas Valdi menyebutkan ada beberapa faktor atau beberapa sentimen yang pasti akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan kita itu secara global, terutama di Amerika ya. Ada inflasi, tapi di satu sisi ada juga sentimen positifnya bahwa
kebutuhan tenaga kerja di Amerika Serikat itu masih cukup tinggi, sehingga mempengaruhi di manufaktur di sana. Nah, kalau misal kita lihat sentimen-sentimen dari dalam negeri, apakah tidak cukup mampu untuk mendongkrak pergerakan indeks harga saham gabungan kita, atau seperti apa nih, Mas Faldi? Oke, ya. Kalau dari dalam negeri, nah justru kelihatannya pasar ini masih cukup optimis ya dengan dengan kondisi dalam negeri gitu. Yang pertama ya kita lihat kinerja ekspor, impor juga relatif bagus ya, sehingga ya itu turut menopang stabilitas nilai tukar walaupun dibayangi oleh rencana pengetatan kebijakan moneter The Fed. Ya, jadi itu justru jadi sentimen positif. Kedua, ya efek positifnya juga ke cadangan devisa kita yang kecenderungannya terus meningkat dan saat ini berada di level setara dengan sekitar 9 bulan impor ya, which is itu jauh lebih kuat dibandingkan kondisi waktu tapering dulu tahun 2013-2014 di mana di kisaran 5 bulan impor gitu. Artinya dari dalam negeri pun kita jauh lebih kuat, jauh lebih siap dalam menghadapi tapering. Gitu, itu yang pertama. Yang kedua terkait masalah likuiditas. Jadi ada kekhawatiran kan kalau tapering itu bisa memicu pengetatan likuiditas. Tapi kita lihat data M2, jadi money supply di bulan Oktober kemarin, secara year on year mencatatkan pertumbuhan 10,4%, yang mana lebih tinggi daripada periode September di 8,0. Artinya ketika semakin dekat dengan tapering justru likuiditas ada kecenderungan meningkat. So harusnya likuiditas ini bukan menjadi hal yang betul-betul mengkhawatirkan ya, karena di sisi lain Bank Indonesia juga kemarin menyatakan bahwa masih akan tetap mempertahankan kebijakan moneter akomodatif, di mana salah satunya itu ya melakukan pembelian terhadap surat berharga negara atau SBN gitu ya, yang itu sudah berlangsung dalam beberapa waktu terakhir gitu, sehingga ya harusnya kondisi likuiditas masih bisa dipertahankan. Kemudian juga selisih antara pertumbuhan DPK dengan pertumbuhan loan masih lebar, sehingga ada ruang yang besar untuk bank-bank ini menggenjot atau mendorong loan-nya, yang mana diperkirakan di kisaran di atas 5% at least lah, seperti itu. Jadi ya 8,0. Artinya ketika semakin dekat dengan ya itu turut menopang stabilitas nilai tukar walaupun dibayangi oleh rencana pengetatan kebijakan moneter The Fed. Ya, jadi itu justru jadi sentimen positif. Kedua, ya efek positifnya juga ke cadangan devisa kita yang kecenderungannya terus meningkat dan saat ini berada di level setara dengan sekitar 9 bulan impor ya, which is itu jauh lebih kuat dibandingkan kondisi waktu tapering dulu tahun 2013-2014 di mana di kisaran 5 bulan impor gitu. Artinya dari dalam negeri pun kita jauh lebih kuat, jauh lebih siap dalam menghadapi tapering. Gitu, itu yang pertama. Yang kedua terkait masalah likuiditas. Jadi ada kekhawatiran kan kalau tapering itu bisa memicu pengetatan likuiditas. Tapi kita lihat data M2, jadi money supply di bulan Oktober kemarin, secara year on year mencatatkan pertumbuhan 10,4%, yang mana lebih tinggi daripada periode September di 8,0. Artinya ketika semakin dekat dengan tapering justru likuiditas ada kecenderungan meningkat. So harusnya likuiditas ini bukan menjadi hal yang betul-betul mengkhawatirkan ya, karena di sisi lain Bank Indonesia juga kemarin menyatakan bahwa masih akan tetap mempertahankan kebijakan moneter akomodatif, di mana salah satunya itu ya melakukan pembelian terhadap surat berharga negara atau SBN gitu ya, yang itu sudah berlangsung dalam beberapa waktu terakhir gitu, sehingga ya harusnya kondisi likuiditas masih bisa dipertahankan. Kemudian juga selisih antara pertumbuhan DPK dengan pertumbuhan loan masih lebar, sehingga ada ruang yang besar untuk bank-bank ini menggenjot atau mendorong loan-nya, yang mana diperkirakan akan meningkat tahun depan, karena kan ekonomi kita juga diperkirakan tumbuh lebih baik kan tahun depan di kisaran targetnya di kisaran di atas 5% at least lah, seperti itu. Jadi ya harusnya dari dalam negeri pun masih cukup optimis gitu ya. Oke. Gitu Pak.
Seperti Mas Wali juga sampaikan tadi, Bank Indonesia juga memprediksi atau masih optimis bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia hingga akhir tahun ini akan bertumbuh ya dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari ada kekhawatiran dari pemerintah terkait dengan lonjakan COVID-19 sehingga perlu diwaspadai terjadinya gelombang ketiga, termasuk sudah beberapa daerah sudah mengeluarkan kebijakan PPKM level 3 yang diberlakukan mulai 24 Desember hingga akhir tahun. Nah, kira-kira hal itu akan mempengaruhi tidak pergerakan indeks harga saham gabungan kita di Mas Mali? Ya, betul Pak. Ini juga cukup menarik isunya ya, atau topik ini juga cukup menarik ya, karena akhir tahun itu kan jadi kesempatan yang paling besar, salah satu kesempatan paling besar untuk masyarakat itu spending gitu ya. Tapi di satu sisi kalau dibebaskan ada kekhawatiran terjadi lonjakan case lagi. Dan lonjakan kasus biasanya akan diikuti dengan pengetatan atau pengetatan restriksi aktivitas masyarakat. Which is kita udah lihat dampaknya di bulan Juli Agustus itu cukup signifikan ke terutama sisi consumer confidence, kemudian ke penjualan retail itu cenderung ada penurunan, dan juga di sisi indeks manufaktur yaitu sempat turun waktu itu. Jadi kalau nggak salah bottomnya untuk consumer confidence turun ke 77,3, which is itu paling dalam selama periode pandemi, dan PMI juga tertekan selama 2 bulan. So, jadi kelihatan ya, mencegah hal itu supaya tidak terulang, pemerintah sudah mempersiapkan dari sekarang untuk menerapkan PPKM level 3 dalam skala nasional ya, jadi dari tanggal 24 Desember nanti sampai dengan tanggal 2 Januari 2022 gitu ya. So, diharapkan ya penyebaran atau nggak ada terjadinya lonjakan kasus baru COVID, sehingga nanti tahun 2022 ini kita bisa speed up gitu. Jadi mungkin kalau analogi sederhananya tuh kayak mundur satu langkah, kayak kita mau lari gitu, kaki kan dimundurin satu langkah untuk kemudian kita sprint. Ya maybe analogi sederhananya kelihatannya seperti itu. Karena ya pasti kalau nanti ada kenaikan case COVID, kekhawatirannya kan terjadi pengetatan. Kalau pengetatan ya potensi pemulihan ekonomi ya melambat, terganggu lagi gitu. Nah, mungkin itu sih salah satunya ya. Dan memang ada dampak ke pasar modal atau emiten itu terlihat beberapa emiten yang berkaitan dengan retail sales, berkaitan dengan konsumsi, memang cenderung tertekan, terutama setelah ada pengumuman itu. Karena kan kemungkinan spending akan lebih kecil dibandingkan kalau dibebaskan, istilahnya gitu ya. Tapi ya itu tadi, ke depannya kalau pemulihan ekonominya tercapai on track gitu ya, berarti kan spending juga ikut meningkat tahun depan, dan saham-saham itu bisa memperoleh keuntungan juga dari situ. So ya itu menurut saya Pak. Gitu. Mundur satu langkah untuk bisa melangkah lebih kencang lagi untuk di tahun depan ya. Nah, Mas Waldi, kalau tadi Mas Waldi menyebutkan bahwa sektor energi juga merupakan salah satu penopang pergerakan indeks harga saham gabungan kita untuk yang hari kemarin. Nah, kira-kira selain sektor energi ini, sektor apa lagi yang bisa kita cermati untuk perdagangan hari ini nih, Mas Waldi? Oh, oke. Jadi kalau untuk perdagangan hari ini, saya belum melihat kita fokus untuk satu sektor tertentu ya. Walaupun secara keseluruhan saya masih melihat sektor energi masih bisa diperhatikan, karena kalau kita lihat harga-harga komoditas itu ada kecenderungan untuk rebound ya. Jadi misalnya harga minyak seperti itu, dan biasanya kalau ada kenaikan atau rebound harga minyak akan diikuti harga komoditas energi lain, let's say batu bara, natural gas, kemudian juga ya komoditas lain, basic materials termasuk di situ. Karena kita lihat indeks manufaktur Tiongkok indeks manufaktur US ternyata naik melebihi perkiraan, dan itu bisa menjadi sentimen positif untuk sektor energi dan basic material. So kelihatannya itu masih bisa jadi fokus pertimbangan ya, di luar daripada beberapa sektor yang memang beberapa saham yang memang punya potensi rebound gitu. Jadi saat ini memang saya belum melihat kita fokus ke satu sektor tertentu, karena ya tadi IHSG juga masih cenderung sideways dan hampir semua sektor masih fluktuatif. Jadi switching itu lebih cepat. Misalnya kemarin sektor ini yang naik hari ini, kayak waktu beberapa hari lalu ya, kalau nggak salah building construction ada kenaikan signifikan, tapi kemudian besoknya datar lagi atau ada koreksi gitu. Jadi switchingnya lebih cepat, sehingga kalau untuk trader terutama mungkin perlu memperhatikan
day to day gitu. Jadi perhatikan tiap hari itu ada saham yang potensial technical rebound gitu misalnya. Nah, ini misalnya ya beberapa yang saya cermati gitu. Misalnya pertama Akra dan Antam. Itu Akra, Antam, dan Ace Hardware. Ketiganya ada potensi untuk membentuk reversal. Jadi khususnya Ace Hardware itu salah satunya pemicunya waktu itu ada berita tadi PPKM yang sempat ada tertekan cukup signifikan, tapi sekarang udah mulai terlihat ada indikasi reversal. Jadi untuk Akra, misalnya Akra, kita bisa lakukan maintain buy dengan entry di 4.300 ke atas. Targetnya pertama di 4.450, target kedua bisa ke 4.650. Stop loss kalau break low 4.100. Kemudian kayak Antam juga masih potensi reversal, kita bisa lakukan maintain buy, jadi mungkin ada potensi pullback ya, dalam jangka pendek ada potensi pullback, tapi at least selama bertahan di 24, 2400 gitu, kita masih bisa entry dengan potensial target ke 2550. Kalau berlanjut, itu bisa sampai 2630 atau uji resisten dia di 2630. Sementara stop loss level, maybe kalau di bawah 2330 bisa pertimbangan stop loss. Kalau Ace Hardware tadi, saat ini ada potensi reversal. Jadi ada potensi uji resisten di kisaran 1450 sampai 1500. Entry bisa dilakukan di level 1400 atau di atas itu. Dan stop loss bisa dipertimbangkan kalau di bawah 1350 atau mungkin toleransi sampai ya 1300 gitu ya. Nah, itu beberapa yang ada potensi reversal. Kemudian ada juga yang berpotensi untuk mencatatkan technical rebound nih. Terutama di hari ini ya, misalnya kayak PWON, stokastik udah menunjukkan level 0,68, artinya sudah sangat jenuh jual. Ya itu bisa pertimbangan speculative buy, entry di 525, potensial technical rebound ke 545, stop loss kalau di bawah 510. Kemudian yang bisa cermati potensi rebound juga ada dua bank yaitu Agro, AGRO, dan BNBA. Jadi kalau AGRO itu di atas 2100, potensial rebound ke 2250, stop loss kalau di bawah 2030. Sementara BNBA sama ada potensial rebound, keduanya stokastiknya udah di bawah 10 gitu ya. Jadi ada potensi untuk speculative buy nih. Kalau BNBA itu entry-nya bisa di atas 3330, potensial technical rebound ke kisaran 3760 dan stop loss di 3100. Jadi BNBA memang lebih volatile daripada Agro ya, sehingga range-nya pun jadinya lebih lebar gitu ya. Yang ketiga, bisa perhatikan juga PAHWON, PWON. Tadi udah disebut ya PWON. Ya, KLBF itu bisa dicermati juga karena ada potensi bullish continuation setelah kemarin ada uji resisten ya. Jadi bisa buy di atas 1600, target pertama 1635, target berikutnya 1680 dengan area stop loss 1565. Yang satu lagi yang menarik diperhatikan ada Pegas. Pegas ini kelihatannya ada potensi atau ada peluang untuk membentuk pola flag, yang mana itu menjadi indikasi bullish continuation. Jadi untuk saat ini strateginya bisa hold atau mungkin bisa pertimbangan akumulasi beli ya. Entry di atas 1560, target terdekat at least di 1650 dan stop loss di bawah 1530 atau toleransi sampai 1500. Nah mungkin itu Pak. Jadi saham-saham yang bisa diperhatikan untuk ya mungkin hari ini terutama akhir minggu ini atau ya beberapa hari ke depan. Oke, Mas Faldi, kita bisa menanggapi sahabat-sahabat kita melalui komen, diantaranya ada Rosi, ada juga Antoni Wira ya. Yang analisis BRIS dan SIDO seperti apa? Kemudian Anton ini mempertanyakan BRIS kapan naiknya sih? Gitu. Nah kalau untuk menanggapi hal itu seperti apa nih Mas Faldi? Oke. Sebentar Pak, saya lupa buka ini. Saya lupa buka chart saya. Oke, BRIS dan SIDO dulu ya, kita coba jawab dulu. Oke, yang pertama BRIS. Kalau tadi ditanya BRIS kapan naiknya, ya saya nggak bisa jawab karena saya bukan cenayang gitu ya. Oke, jadi mungkin saya bisa bantu lewat technical analysis-nya. Jadi untuk BRIS sendiri, ada support kuat, jadi support kuat di level 2040, 2030, 2040. Nah, artinya selama BRIS ini bertahan di atas 2040, ada potensi untuk rebound, minor reversal, sampai dengan resistance level di kisaran 2150 sampai dengan 2200. Artinya ya
sekarang dengan pergerakan harga dia yang berada di level 2050, stokastik udah oversold ya, udah di level 1,99, artinya sudah sangat jenuh jual. Kemudian MFI ya, yang mengukur arus dana masuk itu udah mulai balik, udah mulai rebound. Artinya ini ada potensial technical rebound. So bisa pertimbangkan, kalau yang belum masuk ya, bisa pertimbangkan speculative buy atau buy on support di kisaran 2050 ini, atau ya di atas 2040 tadi. Potensi technical rebound, pertama ke pivot dulu, 2090 atau supaya sederhana 2100. Kalau break 2100, ada potensi uji tadi, resistance level di kisaran 2150 sampai 2200. Itu untuk breeze. Jadi udah mulai mendekati support kuat ya, saya rasa itu bottomnya harusnya. Stop loss di mana? Stop loss ya kalau break low tadi 2040 gitu, atau ya toleransi sampai dengan level psikologis 2000. Nah itu untuk breeze gitu. Kalau untuk Sido, ya untuk Sido saat ini berada dalam bullish trend. Jadi trennya masih sebetulnya masih dalam trend strong bullish, karena secara MA5, MA20 itu dia candlestick-nya masih berada di atas MA tersebut. Nah cuma karena sudah mendekati level overbought juga, memang ada potensi technical correction ya dalam jangka pendek. Jadi bisa hati-hati waspadai correction sampai kisaran level 910 atau 915 gitu ya. Nah nanti bisa pertimbangkan buy lagi di kisaran level itu. Atau at least setidaknya kalau bertahan di atas level psikologis 900. Nah, jadi mungkin ini sabar dulu, kita bisa akumulasi di kisaran itu, atau ya selama belum break low 900, artinya kita masih bisa hold kalau kita punya barangnya, gitu ya. Targetnya, untuk target terdekat, sebentar saya coba buat tarik garisnya dulu. Jadi untuk untuk target berikutnya, ya untuk target berikutnya kalau bisa breakout resistance ya di kisaran 930 gitu, target terdekat berikutnya adalah di 960 ya, 960. Kemudian baru nanti bisa uji target berikutnya kalau trennya masih berlanjut. Target berikutnya di kisaran 990 sampai dengan 1000. Ya, tapi ada resistance kuat di 960 itu tadi. Jadi resistannya 930 dulu, baru 960. Begitu. Oke, jadi seperti itu sahabat bisnis. Kalau masalah kapan naiknya, Mas Mali tentu tidak bisa memprediksi ya. Seperti tapi Mas Mali sudah menjelaskan dengan menyampaikan analisa secara teknikalnya. Jadi bisa dianalisa sendiri seperti apa yang disampaikan Mas Mali tadi. Nah, Mas Mali, kembali kita ke awal, kalau misalnya kita mengacu ke sentimen yang terjadi di Amerika Serikat, misalnya inflasi juga cukup tinggi di sana, kemudian ada beberapa juga hal yang mempengaruhi di situ. Nah, kira-kira kalau misalnya kita melihat bagaimana investor asing terhadap pasar modal Indonesia, karena bagaimanapun investor asing ini merupakan salah satu acuan bagi investor dan juga para trader di Indonesia atau dalam negeri. Nah, kira-kira mereka seperti apa menanggapi hal-hal yang terjadi di Amerika itu, Mas Mali? Ya, oke. Salah satu yang jadi concern kelihatannya dari itu ya, dari rencana pengetatan. Karena kalau ada pengetatan, otomatis dana yang beredar atau likuiditas akan berkurang. Atau ada pengetatan likuiditas. Artinya untuk berinvestasi atau dana yang akan digunakan untuk berinvestasi tentu akan lebih terbatas. Artinya mereka akan lebih selektif. Ya, dan itu memang terlihat ada efek. Jadi waktu minggu kemarin ya dari tanggal 15 sampai tanggal 19 itu investor asing ada mencatatkan akumulasi net sell nilainya hampir 2 triliun ya. Jadi memang ada net sell yang cukup besar, tapi di awal pekan ini nih, tanggal 22 sampai dengan kemarin, justru investor asing udah kembali cenderung mencatatkan net buy. Nah, jadi saya rasa memang ada impact, ya, volatility di pasar modal itu, karena kan istilahnya kita juga masih ada resiko terhadap kapan sih COVID ini berakhir gitu ya. Karena kita lihat epicentrumnya bergeser terus nih. Waktu itu kemarin di bulan Juli, Agustus, di bulan Juli terutama, kita
case-nya tinggi banget. Tapi sekarang kita case-nya turun cukup signifikan dan Eropa yang tinggi. Gitu. Jadi bergeser terus epicentrum itu gitu. Nah, sehingga masih jadi tanda tanya kapan COVID ini istilahnya berakhir atau ya berakhir secara global gitu ya. So hal itu yang menyebabkan mereka juga cenderung apa ya ada efek seperti itu, kekhawatiran itu gitu. Itu yang memicu dengan dana terbatas, ada uncertainty risk, mereka ada kecenderungan tarik balik dananya. Jadi itulah yang memicu terjadi capital outflow. Tapi kalau kita lihat itu tadi, pertama nilainya nggak signifikan, kedua nilai tukar rupiah juga cenderung masih cenderung stabil. Jadi di kisaran 14.250, which is nggak berbeda jauh dengan proyeksi pemerintah untuk tahun 2021. Artinya betul yang diperkirakan bahwa efek tapering ini memang tidak akan sesignifikan seperti yang terjadi pada tahun 2013-2014 lalu, gitu. Sehingga ya tadi volatility mungkin akan terjadi, capital outflow mungkin akan terjadi, tapi nilainya terbatas, sehingga dampaknya ke pasar modal terutama ya tidak terlalu signifikan atau tidak sesignifikan di 2012, at least tidak sesignifikan 2013-2014 kemarin. Jadi mungkin seperti itu, Pak. Oke, terakhir nih Mas Faldi, apa yang bisa disampaikan untuk para trader dan juga investor kita, terutama mungkin di pekan ini atau hingga akhir tahun ini? Oke, kalau untuk pekan ini saya rasa itu tadi ya, tetap perlu berhati-hati juga, mungkin memanfaatkan potensi-potensi technical rebound, mungkin jangan terlalu agresif dulu, terutama di pekan-pekan terakhir November. Jadi biasanya masih terjadi volatility seperti itu karena ya tadi sih kita masih menantikan terutama pelaksanaan atau realisasi pengetatan kebijakan moneter pertama kalinya. Gitu. Biasanya itu responnya akan tanda kutip relatif lebih besar dibandingkan nanti pengetatan bulan-bulan berikutnya, gitu. Karena kan ini pertama kali, gitu ya, istilahnya seperti itu. Nah, tapi kalau untuk kedepannya atau bulan Desember kan ada potensi window dressing ya. Nah, jadi mungkin pelaku pasar juga udah mulai perlu mempersiapkan dari saat ini target-target saham mana yang kira-kira akan dimasuki nih atau berpeluang memperoleh sentimen positif dari window dressing. Misalnya emiten yang mencatatkan kinerja positif, biasanya itu kan harapannya kalau kinerjanya positif, harga sahamnya positif. Kemudian pengelola dana pun melihat saham ini menarik sehingga ada kecenderungan masuk ke sana. Artinya ada potensi harga sahamnya juga naik. Yang kedua, saham-saham yang memang biasanya ada optimalisasi pendapatan di kuartal 4. Misalnya apa? Misalnya building construction. Building construction itu kan secara historis memang biasanya perolehan kontrak baru itu besar atau padat di kuartal 4. Gitu, sehingga ada ekspektasi peningkatan kinerja di situ. Dan itu biasanya jadi target juga atau menarik nih untuk pengelola dana atau istilahnya fund manager seperti itu. Nah, cuman ini kan sifatnya hanya informasi aja sih. Kalau keputusan tentu kembali ke nasabah atau bapak, ibu, teman-teman, rekan-rekan sekalian, begitu Pak. Itu mungkin dari saya Pak. Oke, terima kasih Mas Faldi bincang-bincangnya kali ini, dan pasti ini sangat bermanfaat untuk sahabat bisnis Losi dan juga teman-teman dari Pintrako Sekuritas. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali nih Mas Faldi ya di lain kesempatan. Thank you Pak, sama-sama Pak. Siap. Sampai jumpa.